Halo semuanya, selamat datang di channel Emails Family. Pernah dengar tentang vaksin Ebola yang justru tidak diterima oleh sebagian masyarakat di Afrika? Padahal vaksin ini dibuat untuk menyelamatkan nyawa. Mengapa ada yang menolak? Apakah karena ketidaktahuan atau ada alasan budaya yang lebih dalam? Hari ini kita bahas kisah nyata yang penuh pelajaran, lengkap dengan penjelasan ilmiah dan data akurat. Yuk kita mulai. Di sebuah desa kecil di Afrika Tengah, seorang ibu tua menatap mata cucunya dan berkata, "Jangan biarkan mereka menyentuhmu. Itu bukan obat. Itu kutukan dari langit." Kamu mungkin berpikir ini cerita fiksi, tapi ini adalah kisah nyata saat sebuah vaksin modern justru dianggap sebagai kutukan kuno. Mari kita telusuri kisah antara mitos dan sains, antara ketakutan dan harapan di Republik Demokratik Kongo. Tahun-tahun 2018, sebuah penyakit mematikan bernama Ebola menyebar cepat di timur Republik Demokratik Kongo, tubuh lemas, panas tinggi, dan jika tak segera ditangani, berujung pada kematian, ratusan orang meninggal, suasana desa mencekam. Di tengah kekacauan ini, ilmuwan membawa harapan berupa vaksin baru bernama RVSVZ-MBOV, namun sebagian warga tidak melihatnya sebagai harapan, mereka melihatnya sebagai kutukan yang menyamar. Di beberapa desa, beredar bisikan, Ebola bukan penyakit, tapi amarah leluhur, vaksin itu bukan penyembuh. Itu penanda kematian. Warga yang dulunya menerima pengobatan, mulai menolak, petugas kesehatan dihadang, klinik tidak bisa beroperasi, beberapa fasilitas bahkan dibakar karena dianggap tempat kutukan. Saat itu, sains modern berhadapan dengan warisan budaya ribuan tahun. Siapa yang akan menang? Mari kita lihat faktanya. Vaksin ini bernama RVSV-ZEBOV dikembangkan oleh ilmuwan dari Kanada dan Amerika dan disetujui oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, FDA atau Badan Obat Amerika, dan EMA atau Badan Obat Eropa. Cara kerjanya adalah dengan menggunakan virus jinak yang dimodifikasi, memasukkan protein dari virus Ebola ke tubuh. Kemudian, tubuh belajar membentuk antibodi kuat. Bagaimana efektivitasnya? Lebih dari 90% melindungi orang yang berisiko tinggi. Vaksin ini tidak mengandung unsur mistis, tidak menyebabkan hal aneh, dan tidak berdampak pada kesuburan. Tapi tentu, penjelasan medis tidak selalu mudah diterima saat masyarakat lebih percaya pada suara leluhur dan mimpi malam. Kenapa mereka menolak? Karena mereka pernah disakiti, mereka takut dibohongi, dan mereka percaya pada cerita yang diwariskan turun-temurun. Di masa lalu, penjajah membawa hal-hal yang mengatasnamakan bantuan, tapi justru menyakitkan. Kini, vaksin yang datang tanpa penjelasan dianggap seperti itu lagi, ditambah lagi, isu di media sosial lokal menyebar cepat dan tidak semua benar. Titik balik terjadi ketika petugas medis menghormati budaya, bukan memaksakan logika. Mereka mulai berbicara dalam bahasa lokal, mengajak tokoh adat dan agama ikut menyosialisasikan vaksin, menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan bukan musuh budaya, tapi pelengkapnya. Perlahan, vaksinasi mulai diterima. Desa menjadi tenang kembali, dan anak-anak bisa bermain tanpa rasa takut lagi. Cerita ini bukan tentang Afrika saja. Di banyak tempat, ketakutan terhadap vaksin masih ada. Karena kita lupa bahwa edukasi bukan hanya soal data, tapi juga soal empati. Jangan sampai kita menolak sesuatu yang bisa menyelamatkan hanya karena kita tidak memahaminya. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasanmu, bantu kami menyebarkan pengetahuan. Like, share, dan subscribe untuk kisah nyata lainnya di channel Emails Family. Sampai jumpa. Dan tetap waspada, karena kadang yang paling menakutkan bukan vaksinnya, tapi ketidaktahuan kita sendiri.